tibalah kita kepada acara inti, yaitu acara silaturahim Dai se-Nusantara bersama Ustadzuna Al-Ustadz Abdul Somad LC MA PhD dengan tema memaksimalkan potensi umat, insya Allah dalam waktu berapa lama Ustadz? Sampai pukul 17.00. Namun jika beliau masih berkenan, alhamdulillah kami sangat berbahagia. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada beliau untuk menyampaikan tausiah dan taujihatnya, dan mohon kepada seluruh pengurus, seluruh dai dan daiyah untuk menyimak dengan sesama, dan insya Allah akan menjadi manfaat yang sangat berharga bagi kita semuanya. Tafadhol kepada Ustadz Abdul Somad LCMA PhD untuk menyampaikan tausiahnya. Alafu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fadilatul Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Satari Ismail hafizahullah wa saddadahu. Yang saya hormati Ustadz Dr. Ahmad Kusairi. Untuk Kiai Satori saja yang pakai bahasa Arab, karena beliau profesor bahasa Arab. Kemudian Fadilatul Ustadz Dr. Atabik Lutfi. Kemudian hadir pula bersama kita atau akan bersama kita Ustadz Dr. Hidayat Nur Wahid. Kemudian Kiai Haji Abdullah bin Mastiar, Mama Dede, Ustadz Salim Afillah. Kemudian Bapak Gubernur DKI, Bapak Anies Baswedan. Selanjutnya para tuan-tuan guru, para da'i-da'iyah, tak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya amat sangat merasa mendapatkan kehormatan yang luar biasa bisa bersama para dai, ketua bahkan Ikatan Dai Indonesia seluruh provinsi, dari mulai Aceh sampai di semua provinsi yang ada kepengurusan Ikatan Dai Indonesia. Jazakumullah khairal jaza, ahsanallahu ilaikum, katsarallahu amsalakum. Hanya Allah yang dapat memberikan balasan. Kemudian saya tidaklah layak untuk memberikan taujihat wal irsyadat, tausiah wal iyazbillah. Bukan itu maqam saya. Saya hanya mungkin bercerita saja sebagai pengantar dialog. Saya tidak berniat mengajar, tapi berniat untuk man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Saya dalam hati berniat di awal tadi, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Jadi banyak yang ingin saya dapatkan, ingin saya gali dari Ikatan Dai Indonesia. Sesuai dengan tema yang diberikan, peran dan dai dalam memaksimalkan potensi umat. Di sini saya ingin bercerita tentang 4 potensi. Laisa ala sabilit tahdid, bukan batasan, tapi memang itu yang saya fokuskan dalam perjalanan dakwah. Yang pertama adalah potensi ekonomi. Jadi dalam perjalanan dakwah dari mulai Aceh, Medan, Sumatera Utara, turun ke Riau, lalu kemudian Sumatera Barat, ke Jambi, ke Palembang, ke Lampung, menyeberang pula ke Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Sorong, Papua, Raja Ampat, dan di beberapa negara yang saya kunjungi, ternyata potensi ekonomi umat Islam ini hanya saja belum tersentuh. Kenapa begitu? Karena ada orang kaya yang menunggu ustadz untuk meminta. Sedangkan ustadz dengan sikap tawadhu dan qanaahnya menunggu si orang kaya mau memberi. Jadi mereka ini sama-sama saling nunggu, akhirnya malaikat maut datang. Itu makanya tidak terwujud potensi ekonomi. Si ustadz malu untuk meminta karena dia sering berkata al-yadul ulya khairum min al-yadis sufla. Si orang kaya juga segan untuk datang karena mungkin pengalaman dia pribadi, beberapa orang kaya yang sedekah beberapa hari setelah itu langsung mati, meninggal dunia. Jadi oleh sebab itu saya pun minder, tidak berani untuk membawa proposal ke orang kaya ini. Sampai akhirnya Allah mendatangkan corona. Jadi ketika corona datang, kami halal bihalal
bertemu dengan beberapa sahabat, mungkin memang digiring oleh kudrat iradat Allah SWT, akhirnya kami berkumpul, lahirlah sebuah lembaga yang disebut dengan Tabung Wakaf Umat. Ini terdiri dari sahabat-sahabat saya dulu ketika kuliah di IAIN, kemudian hari ini kami masih hidup bersama dalam dakwah, kemudian sahabat-sahabat sesama alumni Al-Azhar Mesir. Akhirnya 35 orang kami bersama, kami buatlah Tabung Wakaf Umat. Jadi ketika saya datang sendiri sebagai personal Abdul Somad, saya merasa sungkan. Saya merasa nggak enak. Saya merasa gagap untuk bicara. Tapi begitu membawa nama yayasan, alhamdulillah lancar saja. Assalamualaikum Bapak, kami dari Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kalau ada tanah wakaf yang mau diberikan, nggak ada tanah wakaf, ya kira-kira setengahnya wakaf, setengahnya kami bayar. Cuman kalau setengah yang diwakafkan ini mungkin masuk surga juga. Cuman ya setengah kakinya lah yang masuk, setengah lagi tidak. Kalau tidak ada tanah wakaf, ruko, tidak ada ruko ambulan. Jadi di situ baru saya berpikir, kenapa tidak dari dulu kita buat? Memang saya selama ini selalu menempel ke lembaga-lembaga. Saya lihat ada sahabat-sahabat dari Dompet Duafa, lalu saya ikut Dompet Duafa. Kemudian saya support penggalangan dana. Lalu kemudian saya lihat ada di sana Dewan Dakwah yang selalu menemani saya masuk ke suku Terasking, suku Akit, suku Laut, suku Sakai, Talang Mama, anak dalam, suku Kubu. Maka kemudian saya bergabung dengan Dewan Dakwah. Tapi yang selama yang bicara itu adalah sahabat-sahabat di Dewan Dakwah. Yang bicara langsung itu adalah sahabat-sahabat di Dompet Duafa. Saya hanya pada tablik akbarnya, lalu kemudian pada endorse-nya. Tapi baru ketika terbentuk Tabung Wakaf Umat ini, kita tanda tangani fakta integritas, karena sebetulnya masyarakat ini trauma. Ada beberapa orang yang mengatasnamakan ustadz, mengelola tanah wakaf, tapi pada kenyataannya tanah wakaf itu dimiliki pribadi yang awalnya itu untuk pesantren tahfiz Quran gratis, tiba-tiba berdiri rumah anaknya, rumah mantunya, rumah cucunya, akhirnya masyarakat trauma. Kalau ada masyarakat trauma kepada polisi, trauma kepada tentara, trauma kepada hakim, mungkin masih bisa terobati, tapi kalau sudah masyarakat trauma kepada ustadz, ini bahaya. Maka dia setiap melihat ustadz, waduh saya trauma ini. Ya na'udzubillah. Makanya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat ini, kita bukan lagi tanda tangan, fakta integritas, bahwa kalau kami nanti meninggal dunia, anak kami tidak ada hak apa-apa, kami akan kembalikan kepada umat yang layak, jangan sampai idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazris sa'ah. Jadi dalam sehari itu kadang kami jalan ke 2 kantor. Pagi ke rumah sakit, siangnya ke kantor dinas yang mau menerima kita untuk mensosialisasikan ini. Alhamdulillah berjalan, membangkitkan semangat, ada yang memberikan uang, dari mulai menghadap langsung tokoh-tokohnya, lalu membuatkan kotak kecil yang receh-recehnya, membawakan proposal. Saya katakan gerakan kita ini adalah gerakan semuanya kita pakai. Jalannya, jaringnya, pancingnya, terserah. Yang penting kita pasang, nyangkutnya nanti di mana terserah. Mau dimakan ikan hiu, alhamdulillah, ikan teri juga alhamdulillah. Yang penting kita pasang pukat harimau, habis kita tarik semuanya. Dan di situ saya merasa kita tidak ada sungkan, tidak ada segan, karena yang kita bawa adalah atas nama umat. Hanya saja yang saya rasakan terlalu sibuk selama ini pergi ke sana kemari tablik akbar, sampai agak terlambat sedikit membentuk ini, tapi tidak ada kata-kata terlambat. Karena ini adalah memanfaatkan potensi umat. Karena ada orang yang amat sangat kaya, dia bingung dengan uangnya ini mau dikemanakan. Lalu kemudian ada saudara kita yang sangat susah, bingung apa yang mau dimakan nanti malam. 2 kondisi masyarakat yang kontradiktif. Lalu siapa yang menemukannya? Siapa yang akan menjadi jembatan penemu antara mereka berdua? Titik temunya adalah ada pada da'i, ada pada ustadz tadi. Ustadz ketemu dengan orang susah, ustadz ketemu dengan orang kaya, ustadz mempertemukan mereka, tidak secara fisik. Bapak bisa transfer. Selama ini mungkin dia segan kalau mau transfer ke nama kita. Dia khawatir jangan-jangan ini penghinaan. Jangan-jangan ini nanti ustadz nggak enak hati. Tapi kita berikan ini adalah tabung wakaf umat, ini milik umat, kami hanya sekedar mengurus ketika nyawa masih bersemayam dalam jasad, maka saya kira potensi-potensi ekonomi umat ini
dapat kita ambil, kita manfaatkan. Sehingga tidak lagi ada anak yatim yang cerdas nggak bisa sekolah. Sehingga tidak ada lagi anak du'afa yang sebetulnya bisa, tapi karena nggak ada biaya untuk kos-kosan. Sehingga memang program ini dari awal dulu kami sudah mengantar, ada seorang anak yang kami antar ke pondok pesantren. Ini namanya program, kalau dulu kita mengenal ada gerakan nasional orang tua asuh, maka mungkin ini kita ambil, kita hidupkan kembali sehingga anak-anak yang punya potensi hafal ini bisa. Lalu kemudian apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita galang, apa yang bisa kita satukan. Ada person-person yang punya harta berlebih. Mereka itu sebetulnya juga diuji Allah SWT. Ada yang diuji dengan ilmunya, mereka diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan puasanya. Karena kita bicara tentang potensi ekonomi, maka umat ini sebenarnya amat sangat kaya, hanya saja tercerai-berai materi, duit, tanah ini tak terkelola dengan baik. Dan saya kira kalau kita buat lembaga-lembaga ini, bukan berarti kita mematikan Badan Wakaf Indonesia BWI, bukan. Kita tidak bermusuhan atau mencari musuh, tidak. Justru kita mendapat legalitas dari Badan Wakaf, bahwa lembaga ini dapat izin dari Badan Wakaf untuk mengelola wakaf. Jadi kita partner bersama-sama. Dan kita tidak pula menjadi lawan dengan dompet du'afa atau dewan dakwah, tidak. Karena kita akan bersinergi bersama-sama. Jadi saya kira bahwa ekonomi syariah hari ini umat Islam yang mayoritas jamaah terbanyak umroh di dunia, tapi ekonomi syariahnya hanya baru sampai 5-6%, ini tantangan bagi kita. Saya tidak mengatakan kegagalan kita, karena itu akan menjatuhkan imun kita. Nanti kalau imun kita jatuh, nanti kita kena COVID. Ya, tapi saya katakan ini justru membangkitkan adrenalin kita. Kita mesti lebih semangat lagi untuk membangkitkan ekonomi syariah ini. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah pendidikan. Mau tidak mau, suka tidak suka, mungkin kalah di bidang ekonomi, mungkin kalah di bidang politik, tapi jangan sampai kalah di bidang pendidikan. Kita tahu ketika Mustafa Kemal Atatürk bangkit, bagaimana azan dia robah menjadi bahasa Turki dengan alasan nasionalisme. Lalu kemudian Hagia Sophia dia robah menjadi museum. Lalu kemudian hari ini orang begitu bangganya, hampir setiap Instagram, FB memposting bahwa Hagia Sophia berubah menjadi masjid. Orang lupa bahwa 2024 itu adalah 100 tahun, 1 abad perubahan sekularisme. Syekh Yusuf Al-Qaradawi ketika bercerita tentang keberhasilan sekularisme di negara-negara Islam, ada 2 negara sebagai contoh kasus. Yang pertama Tunisia, yang kedua adalah Turki. Tapi apa yang terjadi pada Turki? Menjelang 4 tahun ulang tahun 1 abadnya, justru Mustafa Kemal Atatürk gagal total. Malah museum dulu sekarang berbalik kepada masjid. Artinya politik boleh kalah, tapi pendidikan tak boleh kalah. Ada satu yang dia lupakan. Dia berhasil merubah azan, dia berhasil merubah masjid jadi museum, tapi dia lupa menutup madrasah imam wa khatib. Andai saja waktu itu dia menutup madrasah imam wa khatib dan semua ma'had pondok pesantren ditutup, maka saya yakin dan percaya berhasillah sekularisasi di Turki. Tapi ketika dia sudah merasa powerful untuk membatalkan khalifah, menghancurkan sistem keislaman, tapi dia biarkan ini tunas-tunas hijau ini tumbuh, akhirnya tunas hijau ini menjadi batang kayu yang kokoh dan kuat. Hari ini kita melihat hasilnya. Ini pelajaran bagi kita bahwa pendidikan jangan sampai kita tinggalkan. Ada pendidikan formal, TK Al-Quran, SD Al-Quran, SMP Al-Quran, SMA Al-Quran. Bahwa nanti kelanjutannya pada S1, S2, S3 kita serahkan. Dia mau mengambil fakultas hukum, nanti dia akan buka lembaga bantuan hukum untuk ustadz-ustadz yang dikriminalisasi, untuk membela orang-orang yang dibusukkan. Bagaimana dia bisa membela hukum konvensional kalau dia tidak mengerti hukum konvensional? Dari fakultas syariah adalah Islamic law, hukum Islam. Tapi kita pakai hukum Belanda, maka perlu ada sarjana-sarjana yang mengerti hukum Belanda, tapi dalam kepalanya ada Al-Quran, ada Sunnah. Perlunya kita memasukkan 5 pelajaran agama ke sekolah umum. Akidah, akhlak, bahasa Arab,
sejarah Islam, Quran, hadis, fikih. Kami pernah mencoba ini, membisikkannya ke salah satu bupati. Bapak Bupati, bisa nggak kita masukkan 5 guru ke SMP? Gimana caranya Pak Ustadz? Angkat 5 guru. Guru Quran hadis kita ambil dari anak Usuluddin. Karena di Usuluddin itu ada namanya jurusan tafsir hadis. Tapi mereka nggak punya ijazah untuk ngajar. Bisa. Kita berikan mereka 6 bulan akta 4. Untuk guru fikih kita ambil dari anak syariah. Supaya apa? Supaya jangan sampai lembaga pendidikan Islam ini menjadi FSP, Fakultas Sepi Peminat. Ta'buhu kasir wa taswiquhu asir. Sulitnya minta ampun, pemasarannya juga minta tolong. Oleh sebab itu ini membantu. Lalu kemudian untuk bahasa Arab kita ambil dari Fakultas Tarbiyah. Memang mereka dididik untuk menjadi guru bahasa Arab. Kemudian untuk akidah akhlak kita ambil dari jurusan akidah wal falsafah. Dengan nanti akta 4. Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam. Maka lalu kemudian guru tahfiznya kita ambillah dari pondok-pondok tahfiz. Maka semua bisa diberdayakan. Gaji gurunya dari mana? Pak Bupati mengeluh karena Pemda tidak bisa. Ini APBD kita sangat terbatas. Apalagi di beberapa kabupaten sudah terjadi pemotongan. Maka sesungguhnya potensi zakat. Lagi-lagi ekonomi tak bisa dipisahkan dengan pendidikan. Kalau kita mau pendidikan berkualitas, bisa 5 guru kita angkat. Dan saudara kita dari agama lain tidak akan marah, tidak menuntut. Mereka tidak akan mengatakan, loh ini hasil dari APBD, kenapa kami tidak mendapatkan 5 guru tambahan yang sama? Kita bisa mengatakan, guru ini digaji dari Badan Amil Zakat Nasional. Kesadaran ini siapa? Lagi-lagi yang menyadarkan umat ini adalah da'i, dan da'i. Lewat khutbahnya, lewat tausiahnya, lewat kajian ibu-ibunya. Maka kalau bisa kita selamatkan umat dari kebodohan ini, maka akan lahirlah sarjana-sarjana sains teknologi, fakultas pertanian dan peternakan, ahli-ahli hewan dalam peternakan pertanian, ahli-ahli dalam bidang sains medis, tapi juga dalam kepalanya ada akidah akhlak, Quran hadis, bahasa Arab, sejarah Islam, tahfiz. Nah, ini semua adalah lagi-lagi peluang kita dalam pendidikan. Adapun yang sifatnya formal, non formal, kita tahu bahwa yang ikut pengajian di masjid ini pertama, anak-anak muda yang baru hijrah. Yang kedua, orang pensiun, bahasa kasarnya orang pensiun menunggu sakaratul maut. Yang ketiga, orang-orang yang memang sedang mencari agama. Jadi ketika dia berusia 25 ke 30, dia lebih konsen pada bagaimana cari kerja, bagaimana punya rumah, bagaimana punya mobil, bagaimana menikah, punya anak. Tapi ketika dia sudah sampai pada umur 35 ke 40, dia mulai mencari agama. Nah, mereka inilah yang mencari pengajian, mulai duduk di masjid, di shop-shop belakang. Tapi ini non formal. Oleh sebab itu kita jangan tinggalkan ini. Karena masjid juga mesti berkurikulum dan bersilabus. Jadi saya mengajak sahabat-sahabat saya untuk membuat 40 tatap muka. Quran 40 tafsir surat-surat pendek, ayat-ayat pendek. Hadis 40 hadis-hadis yang simple sederhana, 40 tatap muka. Fikih 40 kajian khilafiyah. Karena kita ingin menyelesaikan masalah khilafiyah. Bagaimana lamsul rajul lil mar'ah yang qudul wudu, apakah laki-laki perempuan bersentuhan membatalkan wudu atau tidak? Bagaimana menurut Hanafi, bagaimana menurut Maliki, bagaimana menurut Syafi'i, bagaimana menurut Hambali, apa dalilnya, bagaimana menurut qasahnya, bagaimana tarjihnya. Sehingga simpel, sederhana, 40 tatap muka, tapi masyarakat cerdas. Sehingga nanti kalau ada orang mengungkit-ungkit, membangkit-bangkit lagi, masyarakat sudah tahu, itu sudah basi, sudah kami kaji kemarin dari berbagai aspeknya. Lalu kemudian ada pula akhlak 40 tatap muka, bagaimana ridha, qanaah, tawakal. Sehingga kajian bersilabus. Kita tahu bahwa materi-materi ini berat. Maka untuk meringankan ini, sebagian masjid sudah ada yang pakai infokus. Maka ustadz menyiapkan bahannya. Kita tuliskan biografi ustadznya. Kita tuliskan, muatkan gambarnya, sarjana lulusan apa. Kita tawarkan ke kantor, ke masjid, ke masyarakat, ke rumah sakit. Tujuannya apa? Sehingga masyarakat ini terdidik menjadi cerdas. Secara formal pendidikan TK, Quran, SD, Quran, SMP, Quran, SMA, Quran, SDIT, full day, boarding school. Sedangkan secara non formalnya masyarakat tercerdaskan lewat ada pengajian ibu-ibu setelah ba'da asar.
Ada pengajian malam, Senin malam Selasa akidah, Selasa malam Rabu tafsir, Rabu malam Kamis hadis, Kamis malam Jumat sirah, Jumat malam Sabtu tahfiz, Sabtu malam Ahad. Maka mungkin dia kajian umum atau tablik akbar atau ustadz undang dari luar kota untuk merefresh pengetahuan dia. Nah, maka ini juga potensi yang luar biasa dalam bidang pendidikan. Ekonomi sudah, pendidikan sudah, yang ketiga adalah politik. Saya batasi tadi 4. Politik yang saya maksud. Ada sebagian orang mengharapkan ustadz-ustadz ini jangan berpihak pada kelompok manapun. Karena nanti akan berbahaya pada dakwah. Saya tidak salahkan itu. Tapi saya pribadi, kalau melihat di suatu daerah, kabupaten, kota, provinsi, saya melihat untung ruginya dakwah. Kalau orang ini naik menjadi bupati, Basnas akan terbantu, Islamic Center akan terbangun, program dakwah akan berjalan. Maka saya, terserah bagi yang tidak setuju dengan saya, maka saat itu saya memberikan support, memberikan endorse, memberikan pilihan. Itu ijtihad saya. Karena menurut saya, mesti ada pilihan. Tapi ada kalanya juga saya tidak menentukan pilihan. Ketika ditanya, saya ngeles-ngeles. Karena bagi saya lihat, ya antara Fir'aun dengan Namrud ajalah. Jadi tak perlulah saya bersikap. Tapi kalau saya sudah lihat jelas orangnya, kalau dia duduk nanti, dia akan support Majelis Ulama, dia akan support Nahdlatul Ulama, dia akan support Muhammadiyah, dia akan support Perti Al-Wasliyah, dia akan support ormas-ormas Islam, dia akan menolong amar ma'ruf nahi munkar, maka mendudukkan orang yang punya kuasa ini juga adalah bagian dari dakwah. Karena secerdas apapun kita, sehebat apapun ilmu kita, tak ada apa-apanya dibandingkan tanda tangan mereka. Itu ijtihad saya, bahwa saya mungkin keliru, iya. Tapi saya melihat, mencermati, ini amat sangat penting. Potensi politik ini luar biasa. Kenapa demikian? Karena memang kita tidak bisa melepaskan. Kita tahu bagaimana masjid bisa tegak masjid hari ini, itu karena politik yang luar biasa. Berapa abad berdiri, berapa puluh tahun, bisa berubah menjadi masjid, itu juga karena kekuasaan. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, seandainya engkau tahu doamu itu makbul, dan doamu itu cuma satu, maka mintalah Allah marzuqna imaman adila, Allah berikan pemimpin yang adil. Maka dalam hal ijtihad menentukan pilihan, itu juga bagian dari potensi umat hari ini. Di tengah kacau balaunya umat ini, maka ada tokoh agama, ustadz yang bisa menyelamatkan. Tapi sifatnya kasuistik pada daerah-daerah tertentu. Saya tidak generalisir semua. Saya tidak ingin umat terpecah belah hanya karena masalah sepele, remeh-temeh, dan kecil. Saya juga tidak ingin menarik-narik ikadi, menyeret ke lembah politik praktis dan lain sebagainya. Itu sebagai contoh kasus saja di beberapa daerah. Yang terakhir sekali adalah potensi milenial. Milenial ini adalah generasi yang mencari Islam, tapi kalau bahasa Kunto Wijoyo, santri tanpa pesantren. Jadi mereka luar biasa. Mereka punya. Jadi yang kita nampak dia, ya anak muda yang biasa-biasa saja. Tapi rupanya mereka mengelola akun, mereka mengelola grup, mereka punya potensi yang luar biasa. Ini kalau tidak kita dekati, kita tidak berdayakan, maka ini akan habis. Coba kita duduk-duduk sejenak pada saat hari kosong, tidak ada kegiatan, coba buka berapa follower, viewer, subscriber. Tokoh-tokoh kita yang hebat-hebat, yang besar-besar. Berapa followernya, berapa viewernya, berapa subscribernya. Yang kontennya amat sangat penting, bermakna, mendidik. Bandingkan dengan subscriber, viewer, follower, konten sampah yang tidak mendidik. Yang justru mungkin mengajak kepada maksiat. Ketika Allah mengatakan, La taqulu ra'ina, La taqulu ra'ina, jangan kamu katakan ra'ina, karena ra'ina itu identik dengan ra'una. Tapi juga di tempat lain dikatakan, waqulun zurna. Allah ketika melarang, ini enggak boleh, ini haram. Lalu yang halal itu mana? Oleh sebab itu, konten milenial, konten yang mendidik, membuat musabakoh, vlog, Islamic vlog, vlog syariah. Muncullah vlogger-vlogger, youtuber-youtuber, dari kalangan anak-anak muda, anak pesantren, yang memberikan arus
yang berbeda sehingga anak-anak muda ini tidak hanya searus saja. Nah, jadi potensi ini luar biasa. Ini ada di tengah umat dan ini bagian dari dakwah. Karena tidak mau suka tidak suka bilisani qaumi dengan bahasa kaumnya. Bahasa kaum pada zaman Nabi Musa ya sihir. Maka datanglah Nabi Musa dengan mukjizat memukulkan tongkatnya. Bahasa kaum pada zaman Nabi Isa ya pengobatan, maka datanglah Nabi Isa dengan mukjizatnya. Bahasa kaum pada zaman Nabi Muhammad SAW syair, maka datanglah Allah dengan memberikan Al-Quran dengan mukjizatnya. Bahasa kaum zaman kita sekarang adalah FB, Twitter, WhatsApp, video, YouTube, podcast. Maka ini bilisani qaumi. Kalau kita tata ini dengan baik, maka ini potensi yang luar biasa. Anak-anak muda tersadarkan. Alhamdulillah kita ada tokoh anak-anak muda yang digandrungi orang banyak. Ustadz Salim Abdillah, kemudian Ustadz Hanan Ataki, kemudian banyak lagi anak-anak muda kita yang menjadi ikon anak muda hijrah. Saya kira saya batasi 4 poin itu yang saya lihat, yang terlihat oleh saya. Saya yakin dan percaya sahabat-sahabat dakwah melihat skop yang lebih besar dan lebih universal lagi. Terima kasih, mohon maaf, mungkin itu sebagai pengantar dialog kita petang ini. Selebihnya mungkin kita lebih banyak interaktif dan saya banyak mengambil manfaat mudah-mudahan dari pertemuan kita ini. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Al-Mukarram Dr. Atabik Lutfi. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.